Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang tercerahkan dan dirahmati Allah, getar parone. Oh bos anak lanang. Ya mas, minta uang untuk apa? Isu-isu nyaluk duit. Beli sepatu bukan selimo. Tanganmu harus bawa sepatu nih tak? Wah, galak ini. Kowe di rumah aja dibahas, ini aku mau lagi popres ya. Ini Jakarta ya? Yang mana pak? Anak yang di Jakarta. Surabaya pak, boleh. Jamaah, inilah contoh mubazir. Wes di sepatu 5 loh pak Roni. Minta lagi. Sama dengan sudah ada pasar. Sekarang semuanya pakai HP, sepi. Ya, bukannya merevitalisasi pasar ben rame. Akeh wong teko blonjo, bikin pasar baru. Ini kan nggak efektif, ini namanya mubazir. Sama dengan sudah ada sekolah dasar. Ono sing gak ono murite. Oh gak didandani ben apa ben apik, akeh wong nyekolahane anake kono. Bikin sekolah baru. Sekolah asal, Pak. Sekolah asal. Nah, maksud ini tema ini akan kita bahas dalam acara kita ngopi, ngolah pikir perkara iman. Ya. Ini bahasan kita dalam hari ini. Pak Mim, kira-kira dalam Islam tuh masalah mubazir ini seperti apa Pak Mas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yayan, jamaah sekalian yang tercerahkan, gitu ya katanya ya. Iya. Tagline-nya begitu tagline. Kalau soal pertanyaan mubazir kan sebetulnya keras ya. Allah itu mengingatkan kepada kita bahwa perilaku mubazir itu, firman-Nya Allah itu kan innal mubadzir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Bahwa orang-orang sesungguhnya perbuatan berlebih-lebihan itu adalah temannya setan. Oh. Kan sudah jelas itu. Bukan hanya sekedar godaannya setan. Temannya setan. Sudah dikategorikan sebagai ikhwanasy syayatin, dulur-dulure setan. Berarti nek wong sing mubazir iku koncone setan ngono. Nah, perbuatannya koncone setan katanya banyak warung Pak Mim. Lah yo sampai saking koncone iki sampai luweh setan timbang setane ngono sampean. Oh, luweh setan. Ya nek setan itu jelas duwe sifat-sifat setan. Oh. Lah nek menungso, kalau manusia terus menjadi saudaranya setan kan Jadi lengkap sifat setan. iya. Tambah lengkap. Bahkan menghilangkan sifat kemanusiaannya karena memilih sifat-sifat setan, termasuk yaitu tadi mubazir, berlebih-lebihan. Sebetulnya apa saja yang berlebih-lebihan itu pasti merusak, pasti wes gak ada di ndak pakai jika. Contoh yang paling gampang, makan. Makan itu kurang baik apa kita ini? Pak Mim, saya sering lihat kalau dalam acara mantu, Ya. manten, juga wah kayak gitu Pak. Nah, itu apalagi? Ya. Makan itu kan sehat sebetulnya, Iya. enak juga. Betul. Tapi begitu dia makan berlebih-lebihan, apa yang terjadi? Sakit. Orangnya sakit. Sakit perut. Sakit, bukan cuma sakit perut Pak ya. Oh, macam-macam. Kayak asam Itu urat. pengalaman Pak. pribadi. Iya. Ya pengalaman kita semuanya kan. Kalau kita makan berlebih-lebihan kan juga tidak nyaman di perut, ya toh? Yeah. Ketika kita tidur juga tidak nyenyak gitu ya. Yeah. Badan jadi tidak sehat. Pokoknya pasti jadi penyakit lah. Berarti pasti merusak. Jadi memang perbuatan, belum lagi kalau aspek sosial. Tadi itu contohnya kalau banyak makanan justru yang dibuang daripada yang dikonsumsi di dalam sebuah pesta itu kan ya. Itu bentuk-bentuk perilaku syaitoniah itu ya, perilaku setan yang
nyata-nyata terbukti dalam kehidupan kita. Apalagi dalam konteks yang luas tadi, Pak Yayan menyampaikan, dalam hal apa tadi itu, program sekolah misalnya gitu, program semacam-macam lah yang ada dalam apa namanya kehidupan kita sekarang ini. Pokoknya apabila prinsipnya itu berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan, lo kan jadi kebutuhan bisa dihitung kan Pak Yayan ya? Iya. Menungso nih, saya berapa, Pak Roni berapa, kalori berapa, karbon. Maaf, kalau pembangunan itu Karbo ya. Pak Mim apa istilahnya perencanaan itu Pak Mim ya. Ya betul. Segala program pembangunan harus direncanakan. Ya sekolah kan yang ngono Pak Yayan. iya. Murid SD iki butuhe piro? Sing butuh sekolah arek piro? Ning daerah Kebraun piro sih? Ning daerah kan gampang wong ono zaman data wis gampang. Sehingga ketika menyediakan, memenuhi kebutuhan, itu ya memang betul-betul memenuhi kebutuhan, bukan lebih dari itu. Berarti itu keinginan ya? Nafsu. Sudah nafsu, lebih dari keinginan, sudah nafsu. Iya. Kan begini, kalau melihat yang tadi itu ya, antara kebutuhan kita butuh apa kita ingin aja. Ya. Kalau kebutuhannya kan sekolah tadi itu ya sekolah. Kita butuh nggak sekolah kayak gitu? Nah, kan itu. Apa hanya karena kita ingin? Ingin apa? Ingin bangun. Ingin bangun. Ben diarani wong sing duwe program. Rencana. Berarti kan keinginan, bukan. Lah iya, gak di apa sih wae. Diskusikan dengan yang lain. Ini agak sing semau, agak sing berbeda pendapat yang bagus, Pak. Ya, itu keinginan, bukan kebutuhan. Bukan. Kalau kayak gini ini kan kebutuhan ini. Iya, kita perlu makan, Pak. Nek gak mangan kok ono asike kan gitu. Masa ono Bartono gak mangan kan gitu. Ya. Sudah Pak Mim. Sampun Pak Yayan. Oh maaf. Maaf Pak Didi, menurut pandangan jenengan pripun? Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk kali ini kita membahas mengenai mubazir. Ya. Mubazir ini suatu kesia-siaan. Kesia-siaan karena memang tidak ada keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga banyak yang namanya keinginan yang berlebih, sedangkan kebutuhan itu sebetulnya kebutuhan juga banyak juga, tapi itu ya juga masih relatif. Nah, muncul mubazir ini tadi ya sudah menyalahi asas yang namanya efektif dan efisien. Ya. Efektif itu berhasil guna, produktivitas, mencapai target sesuai dengan tujuan. Sedangkan efisien berhasil guna, menyangkut hemat waktu, hemat biaya. Nah, kalau ini nggak seimbang, ya itu nggak sampai tujuan. Kalau kita juga yang baik itu adalah ada efektif dan efisien. Jangan efektif tok, tapi nggak efisien, pembengkakan biaya. Ya, baiknya juga begitu. Ya. Pembengkakan biaya, tetapi tidak efektif. Nah, seperti itulah. Sehingga kita harus menjalani kehidupan itu secara baik ya, sama dia gitu ya. Ya, jangan sampai ada muncul ketidakseimbangan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, untuk itu kita juga harus tahu juga yang namanya kebutuhan. Apa toh kebutuhan manusia itu? Menurut kepentingannya itu ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang kedua kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap, dan ketiga
kebutuhan-kebutuhan bersifat mewah, ya, bersifat Tersier. nah, tersier. Jadi kita harus tahu mengenai kebutuhan-kebutuhan itu, ya. Nah, Aku eling iki, pelajaran ekonomi SMP. Kata buku. tetap buku, ya. Nah, seperti itu. Memang ada lagi teori yang misalnya kebutuhan Iya. Maslow, ya, ada fisiologis, aman, Abraham sosial, Maslow. penghargaan, aktualisasi, seperti itu. Jadi kalau memang sangat berlebihan, cocok yang namanya setan. Betul itu, Bu. Dari agama menyatakan seperti itu. Karena dengan berlebihan, maka muncullah keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan kita menjadi terjerumus. Misalkan banyak uang, keinginannya berlebih-lebih, mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu. Nah, sehingga kita menjadi sakit misalnya karena berlebihan itu. Nah, itu. Demikian juga ketika program pemerintah, ya juga tidak boleh mubadir karena yang digunakan adalah uang rakyat. Uang rakyat. Nah, kalau uang APBN. rakyat harus dipertanggungjawabkan. Sehingga banyak yang namanya program pemerintah yang dalam bentuk itu mubadir, Pak. Ya, mubadir. Ya, banyak contoh-contoh ya karena salah kelola itu tadi sehingga mubadir. Ya. Penyebab mubadir di pemerintah program yang salah itu nomor satu Maaf, karena Pak. Itu di negara mana, Pak kok? oh di negara Indonesia, Pak. Oh. Ya. Ya. Ah. Ya, jadi penyebabnya salah satunya adalah tidak ada studi kelayakan. Ah. Tidak ada studi kelayakan. Yang kedua, pengawasan yang lemah, dan ketiga adanya kebijakan yang terputus. Misalnya ganti gubernur, ganti presiden. Oh, ini gak usah. Sing iki ae mangkrak. Itu mubadir. Itu uang rakyat, Pak. Jadi gimana kita nggak tahu pertanggungjawabannya itu yang mangkrak-mangkrak itu. Nah, seperti itu. Di studi kelayakan juga begitu. Kadang-kadang disiasati, Pak. Harusnya tidak layak menjadi layak. Nah, disiasati wong jenis manusia gitu. Terus kemudian dari evaluasi, ya, pembiayaan berdasarkan etkos dan aktualnya ternyata ada selisih yang panjang, yang banyak. Nggih. Mereka masih diteruskan lagi. Oke. Ya, itu aja sementara itu, Pak. Nggih, Terima Pak kasih. Yuli, terima kasih banyak. Itulah pentingnya perencanaan dalam setiap langkah apapun, terutama pembangunan. Nah, kalau menurut Pak Bimo, Anda bisa ngasih cerita nggak apa ya satu kawasan atau negara yang menerapkan perencanaan agar nggak mubazir, Pak? Katanya bangun sekolah yang nggak usah bayar, tapi itu pakai duit negara. Itu bener nggak, Pak, itu, Pak? Kalau menurut Bapak, saya nggak menyebut nama loh, Pak, tapi menurut Islam gimana nih, Pak? Tujuannya api, tapi gawe duit sing nggak yang kita sendiri nggak diajak ngomong gitu, Bapak. Gimana? Ya, terima kasih nih Pak Yayan. Jadi kalau hemat saya, menurut saya ya, kan ini yang pertama rakyat itu semakin cerdas gitu ya, semakin pintar, kemudian sumber-sumber informasi itu semakin mudah didapat maupun digali ya. Jadi jadi ketika ada kemauan bersama, misalnya begitu ya, ada kemauan bersama, ada hajat kemauan bersama suatu kawasan atau suatu wilayah, itu mestinya lebih mudah diserap, diketahui, ya kan? Jadi misalnya suatu wilayah ini penduduknya sekian, kebutuhan-kebutuhan yang harusnya diperlukan oleh kawasan ini mestinya lebih mudah diserap, mestinya lebih mudah ditarik kebutuhannya apa. Tapi kemudian ketika pemerintah atau wakil rakyat yang diberikan amanah itu tidak mengambil, tidak menyerap apa yang menjadi kebutuhan rakyat, nah itu
menurut saya bisa dikategorikan pemerintah melakukan sesuatu yang mubadir, melakukan kegiatan, melakukan program yang tidak dibutuhkan oleh rakyatnya atau kurang dibutuhkan oleh rakyatnya. Misalnya membutuhkan program misalnya pendidikan yang berkualitas, gratis, tetapi kemudian pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan yang sangat kualitasnya tinggi tapi bayarnya mahal. Jadi ada hal-hal yang tidak sesuai, nggak bisa dikategorikan itu bisa mubadir juga. Ya, gitu. Misalnya yang kedua, rakyat itu sudah mampu untuk mengelola kebutuhan makanan sendiri secara komunitas. Kemudian pemerintah melakukan intervensi, menyediakan makanan yang kelihatannya gratis, tetapi kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu juga mubazir, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi banyak hal sekarang pemerintah mestinya lebih banyak mendengar apa yang diharapkan oleh rakyatnya, dan fasilitas untuk mendengarkan itu sudah banyak, teknologi yang mampu menyerap. Nah, tinggal kemampuan dari pemerintah untuk benar-benar menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Gitu ya. Saya tertarik dengan istilah Pak Bimodri. Pemimpin harus lebih mendengar suara rakyat. Setuju. Timbang ngomong. Sama lo istilah londo hilang. Ini apa kuwi? Lah makanya saya kan pertanyaan saya gini Pak, maksudnya itu jangan membuat orang itu bertanya-tanya gitu loh. Pemimpin kan kalau untuk colometan, singkat cerita apa daldul kata orang Surabaya itu. Daldul, jenenge daldul. Ini londo Korea barang ini terus piye? Ini perumpamaan Pak. Nek jelas sampai ke tiba. Nek jelas ke kalau SKS malas aku. Kita tema ini aja, kembali ke mubazir aja. Nah, tadi kan pentingnya perencanaan dalam pembangunan ben gak mubazir. Ternyata mubazir itu juga diakibatkan salah satunya karena kebocoran di sana sini dalam pelaksanaannya. Kira-kira ben gak bocor yang ndi-ndi, bocor halus, bocor tenan. Ini gimana caranya? Kalau menurut Pak Hartono, coba. Ya, nggak bocor ditempel. Ya, kalau nggak bocor ya ditempel. Sorry. Ya Pak. Rasanya sih ya, untuk masa sekarang nggak susah ya. Karena kebanyakan orang itu, ya saya lihat sih ada faktor ini, apa namanya, serakah gitu ya. Serakah, tidak mudah puas. Biasanya serakah itu depannya sumpah Pak. Sumpah serakah. Itu serapah Pak, itu serakah. Kalau serakah kan nggak puas Pak, apapun yang dia makan, contohnya sebenarnya sudah kenyang, sudah sesuai dengan apa yang dia butuhkan, tapi dia ingin nambah lagi, itu namanya serakah lah. Serakah itu menimbulkan mubazir tadi. Jadi punya sesuatu apa yang dia punya, dia nggak puas. Pak Roni kayaknya mau nambah, silakan. Pak Mim silakan. Ya wes. Prinsipnya karena mubazir tadi itu saudaranya setan, berarti setiap hal yang berlebih-lebihan itu pasti menimbulkan kejahatan. Betul. Pasti mendorong, menciptakan, melahirkan kejahatan. Yang paling sederhana sekali lagi, kejahatan kepada diri sendiri. Uang sudah kenyang kok masih pengen makan lagi. Makan mestinya menyehatkan, malah menjadi apa istilahnya ini Pak Mim, menzolimi dirinya sendiri. Iya betul. Nah, kalau diri sendiri kita mendolimi diri sendiri. Kalau pemimpin yang mendolimi rakyatnya kan begitu. Wes urutannya kan wes gak ngangge logika sing apa-apa kan ya. Ya sudah begitu. Iya. Dolim berarti ya. Iya, dolim. Jadi ya tadi itu pokoknya begitu berlebih-lebihan itu pasti mendorong munculnya terjadinya kejahatan. Gini Pak Mim, saya mau tanya, gimana kalau orang itu rasanya nggak pernah puas? Iya.
itu gimana? Nggak pernah puas, artinya mesugih, korupsi. Kelebihan di korupsi ini gimana ini? Ya, jadi memang kalau sudah bicara kepada solusi kan pasti bertingkat-tingkat. Kita harus proporsional di dalam melihat setiap hal yang sifatnya apakah ini baru akan melanggar atau ini sudah melanggar atau ini justru menimbulkan gerakan pelanggaran. Jadi kejahatannya sudah menyeret gitu ya, menyeret kelompok lain, menyeret lingkungan itu. Nah ini kan pasti berbeda-beda. Kalau pada level pertama ya tentu kita pendidikan, himbauan, ajakan ya, kita di lembaga-lembaga pendidikan, kayak lembaga-lembaga dakwah kita kan dalam rangka agar tidak terjadi. Nah kalau sudah terjadi ya tentu ke penegakan hukum. Kita harus kan ada politik anggaran, ada hukum tata kelola keuangan kan sudah jelas semua itu. Ya pakai ukuran itu saja. Kalau sudah itu kita buat ukurannya, kita sepakati sekian ukurannya, ya sudah itu kita ikuti. Nafsu harus ditinggalkan. Nafsu untuk tadi kata Pak Hartono tadi serakahan apa itu kan karena ingin melewati batasnya kan. Batas itu apa ya? Hukum, ketentuan. Kalau di negara yang mungkin undang-undang APBN kita misalnya kan itu kan sudah ketemu kan itu logika anggarannya. Tapi ada pemahaman semuanya itu tergantung pada manusianya. Ya apa? Nah kan berarti kembali kepada yang pertama tadi. Begitu dia tidak lulus tahapan pertama yaitu mendidik dirinya sendiri, ya berarti kita harus menggunakan instrumen berikutnya. Lah mendidik diri sendiri itu tugasnya kita para guru, kita para dai, kita para tokoh masyarakat, para ahli agama. Itu untuk apa? Mendidik diri-diri ya, setiap diri dosen ya. Pendidik pokoknya ya dosen lali-lali. Dosen ya. Itu kan tugas kita kan mendidik diri itu agar dia betul-betul berbuat proporsional, istilahnya Pak Didi tadi efektif, efisien terhadap diri sendiri. Makan kan ya gitu. Kalau kebutuhannya duduk karbon ya. Karbon. Mati misal. Sama saya asam sulfat dulu. Apa itu asam sulfat itu? Kan dulu ada Pak. Ada orang yang gitu ya? Iya gitu Pak. Itu satu kata Nggak sengaja. Iya. Ya jadi kalau kita sudah bisa tahu bahwa kebutuhan karbo berapa, kebutuhan kalori berapa, itu kan enak kita makan itu, sehat badannya. Ya sama juga dengan negara kita, dengan program kita. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa kita analisis datanya, faktanya, agar kita memberi perlakuan yang proporsional, istilahnya tidak mubazir. Proporsional itu bahasa lain dari tidak mubazir. Terima kasih. Saya jadi berpikir kalau misalnya wis api-api tapi belum dandani terus membuat yang baru. Ini kan menimbulkan goncangan, ketidakstabilan sosial dan sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Roni, kalau terjadi goncangan seperti ini, berarti kan harus kembali ke tadi Pak, perencanaan yang matang. Ya semuanya itu harus dengan perencanaan. Semuanya harus dengan perencanaan. Kalau nggak ada rencananya, ya amburadul Pak. Lagunya rencananya ini. Soalnya kalau niate, ini Pak Mim ya. Ada tata caranya. Ada tata caranya juga. Perencanaan dari takbiratul ihram. Ya salat zuhur, baru takbiratul ihram. Dan seterusnya. Ya sama dengan program-program yang ada sekarang ini. Soalnya kalau nggak sengaja duduk sholat, apa? Mungkin perencanaannya itu sudah ada ya. Terus cuman pelaksana itu tadi kembali ke Pak Hartono tadi. Wis gak pokoke programku kudu dadi. Walaupun mungkin dari yang lain-lain mungkin ya di samping-sampingnya sudah ada perencanaan itu. Tapi nggak dirungokno Pak. Mungkin. Aku jadi ingat Islam Pak Kardi.
Karepe Dewi. Nah, iku karepe dhewe. Kardiman. Kardiman. Karepe dibik maknya. Karepe dhewe sing penting nyaman. Repot. Zaman dulu kan. Nyaman masalah. Nyaman buat programnya sendiri yang bisa terlaksana. Tapi nggak mikir rakyat itu apa. Oke. Nah, bagaimana perencanaan dalam pembangunan di LW kita, Pak? Kita tanyakan ke Pak LW. Pak LW apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik semua ini ya. Oh, makasih. Di mana ini saya? Terserah Pak, sini Pak. Oh iya. Di sini pada ini. Seneng aku. Rencana uang kita tapi gagal. Langsung ambil contoh Pak ya. Studi kasus Pak ya. Iya, makasih Pak Yayan ya. Mubasir, waduh. Kadang apik mubasir iku Mas. Apik. Gak kayak setan deh, Pak. Yo kadang yo ono setane di. Sesuatu yang ada setannya tuh nikmat kadang ngono lho. Oh. Iya. Nggak tahu Pak ada setannya dikit-dikit Pak. Kayaknya Bapak pengalaman. Set. Memang iming-imingnya seperti itu ya. Iya, kadang 99%. Sampai ukurannya prosentasenya roh ya. Iya. 99%. Gak enak memangnya. Setan. Iya. Mergo setan gak enak. Tapi yang 1% itu enak. Piye ngene iki? Nah, Contoh. Ya, contoh ya. Tapi gak ono sing wani. oh. Bojo lu kok siji misal gak wani to. Padahal iku iya. Tapi sik kene ono sing sukses ya, Wan. Pak Didi. Iya, 3 kali. Nah, iki wong murka iki siji ganteng. Mubazir, balik mubazir. Pasti iki. Sampai lali ngomong apa iki. Tapi gini, ini tadi saya dapat info barusan nih, bisikan dari teman saya Pak Rifki tadi itu, Pak Waras opo neng Ayani. Iya. Pagi ini. Info ini ya. Pak Waras itu rawon sama rica-rica. Terus kerengsengan. Lah, Apa diabe? apik iku. Apik. Apik. Lah kalau kita nggak berlebihan makannya memang ya nggak masalah, Mas. Namanya nggak mubazir gitu loh. Dikit-dikit Pak. Lah ya sing penting roto ngono lho ya. Sing penting roto. Tersisa. Emang kadang itu kemasan-kemasan duniawi Mas, mubazir itu. Yang jelas mubazir itu dari dampaknya itu ya menghabiskan pemborosan ya. Pemborosan, tapi juga baik kadang. Roni, baiknya di mana Pak? Baiknya itu kadang membantu sesuatu ya yang memang membutuhkan. Untuk dia sendiri sebenarnya mubazir, tapi berpahala. Contoh beramal baik, ya, ya. Mestinya dia itu memberikan hartanya, mestinya untuk dia sendiri itu udah cukup ya. Tapi karena ada kelebihan ya, dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, meskipun dikatakan itu mubazir, tapi itu ajaran pangeran niku jane. Sedekah. Apakah sedekah itu dikatakan mubazir? Untuk dirinya mubazir. Tetapi itu secara manusiawi, kita pandang secara manusiawi.
itu pemborosan. Sik pagi maaf. Iki nek gak sampe merenung omongan sampeyan wangan dicakne iki. Temen. Loh, kudu merenung sik. Harus butuh pemahaman tingkat tinggi. Butuh pemahaman yang memang berkelas, Pak. Oh, berkelas. Tasawuf, Pak. Iya. Tasawuf, ya. Siap. Jadi kita diciptakan untuk menjadi orang yang sebenarnya itu ya mubazir memang. Karena sebelum ini harus dipelajari betul, Pak. Dipelajari betul. Tetap saya mau 2 SKS. Ya iso 3 lah. Oh, iso 3. Cuman saya simpulkan begini. Secara umum mubazir itu nggak baik. Ya. Karena juga untuk dirinya ataupun berdampak ke orang lain. Tapi konteksnya beda-beda. Untuk dampak untuk dirinya sendiri, kalau dia makan cukup 1, tapi dia makan 5, ya otomatis nggak baik untuk dirinya. Siap. Tapi kalau 5 ini dibagi 1, wah itu sehat, begitu ya. Itu nggak mubazir, ya. Tapi kalau ini memang dikaitkan dengan agama, ya, dikaitkan dengan agama, imbasnya banyak. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Yayan. Nggih, Pak Nggih. Jamaah yang tercerahkan. Saya rasa yang terpenting adalah perencanaan dalam setiap hal. 2, lebih seringlah mendengar daripada ngomong segala karu-karuan. Saya pikir hikmah dari topik kita hari ini adalah itu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke.